Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan program Majelis Sore. Majelis kita semua edisi hari ini bicara mengenai sikap keberagaman antara keyakinan dan juga logika. Masih bersama dengan Pak Syarif di sini. Kalau kita bicara mengenai kondisi hari ini, Pak, sebenarnya kan kalau melihat dengan situasi dan kondisi hari ini berbeda mungkin dengan 14 abad yang lalu, di mana zaman jahiliyah merupakan zaman yang memang begitu banyak kemungkaran terjadi yang nyata di hadapan mata dengan bentukan yang kemudian juga sudah jelas. Saat ini kan cukup abu-abu, Pak ya, yang benar saja kadang dipersalahkan, yang salah pun juga kadang dibenarkan. Dan di tengah kondisi hari ini seperti apa sebenarnya bentuk keyakinan antara diri kita dengan orang lain itu, untuk sekali lagi titik poinnya ini kan sekali lagi adalah ilmu agama yang memang berlandaskan akan tauhid, kemudian juga ritual ibadah kita, fikih, kemudian juga tasawuf dan lain sebagainya yang mendukung akan proses peribadahan dan keimanan seseorang. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk bisa tough atau kuat dalam menjalankan dan terus meningkatkan pondasi dalam beragama itu tadi, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Gusti. Ya, untuk menjawab itu, mungkin langsung saja saya memberikan ilustrasi, ya, ilustrasi sebuah contoh ajaran agama kita, di mana dari ajaran agama itu kita bisa menempatkan keyakinan kita dan menempatkan logika kita di mana, dan di mana titik temu dari keyakinan dan logika itu. Nah, kita ketahui, ya, tentu saja di Al-Maidah ayat 6 tentang keharaman daging babi. Ya. Ketika, anggaplah kita tanya nih kepada pemirsa, daging babi itu halal atau haram? Boleh saya katakan 100% pemirsa kita orang Banjar pasti mengatakan haram, titik. Ya. Oke. Sehingga ketika orang mengatakan daging babi haram, udah, apapun yang tersedia di meja makan, kalau ada daging babi, titik, haram, tidak boleh dimakan. Tapi ada juga sekelompok orang yang mungkin bertanya, kenapa gerang jadi haram? Apa gerang alasannya? Nah, alasan itu bisa dicari pembenarannya melalui akal. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi, jangan sampai alasan akal itu yang menjadi mendominasi keyakinan kita terhadap keharaman babi tadi. Kita ambil contoh misalnya, banyak sekali kalau kita googling, ada yang mengatakan babi itu haram karena kotor. Betul. Ya. Najis gitu. Ya kotor ya, karena tempatnya di lumpur-lumpur, makanannya juga kotor. Ada juga yang mengatakan babi itu rakus, sehingga takut secara psikologis kalau seorang memakan daging akan mempengaruhi kejiwaan orang yang makan daging itu juga. Karena dia makan apapun yang ya, termasuk dia makan kotorannya sendiri, ya, termasuk dia makan kotorannya sendiri. Nah, sampai di titik itu orang juga sudah bisa menambah keyakinan, oh benarlah daging babi haram karena ini titik. Tapi bahaya. Kalau hanya berlandaskan pada logika, penerimaan sikap keberagaman itu jadi bahaya. Orang juga bisa aja membantah, oh kalau itu alasan keharaman daging babi, oke, ya udah nanti saya pelihara babi dengan dijaga makannya, nanti tiap pagi dibersihkan, tidak ada kotoran, nanti juga ketika dimasak, disembelih, lalu temperaturnya supaya menghilangkan cacing-cacing atau bakteri yang ada di daging babi. Ya udah ini anggaplah ini ya, lihat rasanya, ini sudah bersih dan tidak ada kuman. Silakan makan. Pertanyaan saya, Anda tetap makan atau tidak? Nah, jika berlandaskan kepada keyakinan tadi, ya udah, kalau makan. Tapi kalau berdasarkan logika tadi, oh iyalah, sudah bersih lah. Akan terpatahkan dengan kondisi akan terpatahkan. Alasan logika akan terpatahkan. Nah, itulah kenapa saya bilang tadi, jangan hanya logika dipakai untuk membenarkan sebuah keyakinan. Tapi kita juga jangan menyalahkan orang untuk tidak menggunakan logika untuk menambah keyakinannya. Untuk menambah keyakinan, bukan berarti untuk mencari kebenaran itu tadi, pas sudah tahu kebenarannya malah mikir yang terjadi rendah gitu ya. Jangan sampai justru
Oh, jangan sampai, oh ada apa makan babi. Nah, jangan sampai justru meruntuhkan keimanan. Meruntuhkan keimanan, mengurangi saja kan ini juga bagian yang sebenarnya salah dalam proses pencarian pengetahuan itu tadi, Pak ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai proses di dalam budaya ya, kita bicara mengenai agama dan juga budaya. Orang Banjar lah istilahnya. Ada banyak kan juga budaya-budaya yang kemudian juga kita ketahui dahulunya merupakan kita memang kental dengan kerajaan Banjar untuk kemudian juga dengan berbagai kultur, budaya dan lain sebagainya. Dalam hal ini agama Islam dijadikan sebagai salah satu landasan karena raja-raja kita pun juga memang memeluk agama Islam begitu sebagai muslim. Nah, seperti apa sebenarnya kalau kita bicara mengenai keyakinan dan logika di tengah begitu banyak kultur-kultur yang masih dilakukan hingga hari ini, baik itu semacam misalkan orang pernikahan begitu kan Pak, ataupun juga dengan kondisi lainnya ya itu tadi sempat kita diskusi kayak minta banyu istilahnya, ataupun juga dengan ada berbagai pandangan-pandangan masyarakat yang bagi sebagian juga itu diharamkan atau menganggap itu semacam bid'ah, ataupun juga ada yang kemudian untuk mencari berkatnya para wali dengan doa, dengan harapan doanya para wali yang kemudian mereka dicintai oleh Allah cepat dikabulkan untuk diri mereka begitu. Seperti apa sebenarnya? Ya, nah apalagi ya bagus, terima kasih Mas Gusti. Apalagi dihubungkan dengan budaya ya. Ya memang tidak lepas budaya masyarakat Banjar kita tidak juga bisa lepas dari sikap keberagamaan mereka dalam keislaman. Kadang masyarakat kita kan minta berkah, minta doa dari ulama dan lain sebagainya. Nah terkait dengan misalnya minta banyu tadi Mas Gusti ya dan pemirsa sekalian, ini kita bersyukur kita punya UIN Antasari yang sangat mengagungkan budaya lokal, terkoneksi global ceritanya sesuai dengan tagline UIN. Bahwa budaya-budaya masyarakat kita jangan terburu-buru mengatakan itu salah. Jangan terburu-buru itu mengatakan bid'ah atau syirik atau apapun ya. Nah, contoh yang konkret misalnya, banyak sekali orang kalau kita misalnya nih ke masjid, terutama sekali misalnya di Masjid Al-Karamah Martapura banyak sekali botol-botol berjejer di samping Pak Imaman, di samping mimbar khatib ya. Sepintas mungkin ketika orang yang tidak ibaratnya berpikir singkat, ya untuk apa sih ya. Nah, ternyata coba kalau kita bandingkan dengan sebuah penelitian dari profesor di universitas yang ada di Jepang, ada Masaru Emoto. Masaru Emoto mengatakan bahwa dengan sampel 20.000 jenis air yang di treatment dengan berbagai macam ucapan atau sikap yang melingkari dari air tadi, ternyata memiliki perbedaan molekul-molekul air yang berbeda. Di akhir penelitiannya, Masaru Emoto mengatakan semakin baik situasi kondisi yang ada di sekitar air itu akan memperindah molekul air yang ada pada air tadi. Nah itu Mas kesimpulan secara singkat, ilmiahnya. Ya, secara ilmiah. Nah dikaitkan dengan tadi, Mas Gusti dan pemirsa sekalian, kita kadang minta banyu. Kira-kira apa yang dibacakan? Ya. Nah saya yakin yang dibacakan itu adalah kalam ilahi, salawat Nabi misalnya, karena dan mintanya hal-hal ke ulama. Iya. Bukan itu kalau beda hal kalau misalkan memang ke dukun gitu. Beda lagi ya. Ya. Oke. Nah, dan kita yakini Al-Qur'an adalah kalimat yang baik. Ya, ada kalimat-kalimat yang menjadi syifa, penyembuh, dan itu ibaratnya dibacakan. Nah, walaupun demikian Masaru Emoto tadi tidak mengatakan harus dibacakan kalam ilahi. Kalimat yang baik saja, kalimat dengan bahasa apapun yang baik saja bisa mempengaruhi struktur molekul air. Nah, ini artinya apa? Ini kalau boleh saya katakan ya udah silahkan kita ibaratnya tuh minta banyu kepada ulama atau minta banyu kepada kwitan
ya, kuitan seorang, Betul. kuitan kita seorang, Betul. didoakan, ya, ambil air segelas dan lain-lain, mungkin dimandikan terserah, Betul. atau diminum, karena dengan ucapan tadi bisa mempengaruhi molekul air. Betul. Nah. Ini saya percaya akan hal itu Ya. karena tentu dengan doanya kuitan kan layaknya doa Nabi pada umatnya begitu ya, dan tentunya juga begitu luar biasa ketika budaya kita sekali lagi bisa diterima dengan baik tanpa harus terjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat kita juga sebenarnya. Dan kalau kita bicara mengenai proses kondisi kita hari ini kan memang begitu banyak Pak ya, bicara mengenai sikap keberagamaan, kemudian juga logika. Benarkah memang kalau Bapak sendiri melihat mungkin kondisi mahasiswa kan dari 2001 ini hingga 2021 kan juga pasti beragam Pak ya. Penerimaan ketika belajar tentang pendidikan agama Islam karena mengenai materi ini kan pasti dari sekolah kan kita ada yang namanya mata pelajaran itu Pak ya. Dari SD, SMP, SMA atau mungkin juga yang setingkatan sanawiyah aliyah dan ibtidaiyah juga belajar tentang ilmu agama Islam sampai ke perguruan tinggi. Adakah variasi perbedaan antara keyakinan mereka Pak bicara mengenai 3 tingkatan ini? Iya. Ini yang juga harus disadari. Nah, tapi kita Ya. mungkin akan lanjutkan di segmen Oke. berikutnya biar lebih panjang Pak ya. Gak terpotong jeda iklan. Kita akan Oke. usai jeda. Kami akan kembali dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.